Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Saya dari Melda. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng-bareng tentang ilmu kesehatan. Karena ilmu kesehatan ini penting ya teman-teman. Dengan belajar kesehatan, kita dapat memperoleh pengetahuan dan juga pemahaman tentang suatu penyakit dan bagaimana cara kita menangani dan mencegah suatu penyakit dengan tepat. Sebelumnya, teman-teman pernahkah mendengar keluhan-keluhan seperti ada yang mengganjal di kerongkongan, lalu diikuti dengan rasa panas terbakar di dada, perut kembung, dan sering bersendawa? Nah, bisa jadi itu salah satu gejala GERD. Yuk kenali apa itu GERD, bagaimana gejala-gejala GERD, penyebab GERD, dan juga bagaimana cara pengobatan GERD. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana cara penanganan dan pengobatan pada GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah gangguan sistem pencernaan di mana asam lambung berbalik reflux ke esofagus atau kerongkongan melebihi jumlah normal dan menimbulkan berbagai keluhan seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang disertai rasa nyeri dan pedih. Apa yang menyebabkan terjadinya GERD? GERD disebabkan oleh kelemahan atau kegagalan relaksasi dari lower esophageal sphincter (LES) atau sphincter yang mengatur pembukaan dan penutupan katup kerongkongan. Nah, sphincter yaitu pembatas antara kerongkongan dan lambung yang berfungsi untuk mencegah isi lambung mengalir ke kerongkongan atau esofagus. Dapat kita lihat gambar di samping perbedaan antara orang normal dan pada orang yang GERD. Nah, dalam keadaan normal, sphincter esofagus menutup saat makanan sudah masuk ke lambung untuk mencegah naiknya makanan atau asam lambung kembali ke kerongkongan. Nah, namun pada orang GERD, karena lemahnya sphincter esofagus itu tidak dapat menutup dengan benar, sehingga inilah yang menyebabkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Faktor lain yang menyebabkan asam lambung biasanya seperti berat badan berlebih atau obesitas, lalu kebiasaan yang mengkonsumsi makanan seperti susu, makanan pedas, dan juga makanan yang berminyak. Lalu faktor lain juga kebiasaan sering berbaring atau tidur setelah makan. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang dapat menyebabkan asam lambung itu naik. Gejala-gejala yang dirasakan pada orang GERD. Biasanya pada orang GERD ini merasakan sensasi terbakar di dada atau heartburn, rasa asam atau pahit di mulut, mual dan muntah, bisa juga nyeri dada, sakit saat menelan, sensasi mengganjal di tenggorokan, perut kembung atau sering bersendawa, dan juga biasanya suaranya serak. Lalu bagaimana pengobatan pada GERD? Nah, pengobatan pada GERD ini ada dua, modifikasi gaya hidup dan farmakoterapi obat. Nah, pada pengobatan GERD, modifikasi gaya hidup atau pola hidup yang sehat harus berdampingan dengan obat-obatan atau farmakoterapi obat yang diberikan oleh dokter. Nah, karena obat-obatan yang diberikan oleh dokter akan bekerja lebih efektif kalau pola makan atau gaya hidup juga diubah. Jadi tidak cukup dengan obat saja, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita juga harus mengubah pola hidup kita. Apalagi dengan kondisi yang berat, itu harus memerlukan obat-obatan atau farmakoterapi obat. Untuk pengobatan atau pencegahan GERD yang perlu kita ubah gaya hidup atau pola hidup. Yang pertama, kita menurunkan berat badan bila sudah obesitas. Lalu tidak membungkuk, bersandar, berbaring setidaknya 2-3 jam setelah makan. Makan secara perlahan dalam porsi kecil tetapi sering.
Lalu menghindari makanan dan minuman yang dapat menyebabkan asam lambung naik, seperti makanan berlemak, mengurangi jumlah mentega, minyak, daging yang berlemak, susu, dan minuman yang berkafein. Selanjutnya, farmakoterapi obat. Nah, obat berperan penting dalam penanganan dan pencegahan suatu penyakit. Berbagai pilihan obat sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam memilih obat. Untuk gejala-gejala yang masih terbilang ringan, biasanya menggunakan obat-obat bebas untuk meringankan gejala, tetapi umumnya bekerja sementara. Contohnya seperti golongan obat antasida. Nah, obat antasida ini yaitu basa lemah yang bereaksi dengan asam di lambung yang menjadi netral. Nah, sehingga antasida bekerja dengan cara menetralkan asam lambung. Contoh obat dari antasida yaitu obat antasida. Nah, contoh obat bermereknya seperti salah satunya seperti Milanta, Promah, dan yang lainnya. Lalu, kalau gejalanya berulang atau semakin berat, memang diperlukan obat-obatan dengan resep dokter atau obat keras. Nah, salah satunya yaitu golongan obat antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 biasanya digunakan pada pasien GERD sedang. Nah, cara kerja dari antagonis reseptor H2 ini yaitu senyawa yang menghambat reseptor histamin H2 pada sel parietal. Nah, jadi di lambung ini ada yang namanya sel parietal. Nah, pada sel parietal terdapat histamin H2. Nah, histamin H2 ini fungsinya untuk memproduksi asam lambung atau mensekresi asam lambung. Nah, dengan golongan obat ini, antagonis reseptor H2 ini dia menghambat histamin H2 sehingga dapat mengurangi produksi asam di lambung. Nah, contoh obatnya yaitu sinetidin, famotidin, ranitidin. Jadi, jika dilihat dari kedua golongan ini, antasida dan antagonis reseptor H2. Antasida ini lebih untuk menetralkan asam lambung, sedangkan antagonis reseptor H2 yaitu mengurangi produksi asam lambung. Lalu yang ketiga yaitu ada golongan PPI atau proton pump inhibitor. Golongan obat PPI senyawa yang menghambat sistem enzim pompa proton yang terdapat pada sel parietal di lambung. Hampir sama cara kerjanya seperti golongan obat antagonis reseptor H2. Namun pada golongan PPI ini menghambat di sistem enzim pompa proton sama yang terdapat di sel parietal lambung. Nah, golongan obat ini lebih efektif untuk menghambat atau memblok sekresi asam lambung, terutama pada penderita kronik. Contoh obat dari golongan PPI yaitu lansoprazol, omeprazol, dan pantoprazol. Diulang kembali ya teman-teman, jika keadaan gejalanya ringan, bisa menggunakan golongan antasida yang cara kerjanya yaitu menetralkan asam lambung. Sedangkan lambung yang sudah kronis bisa menggunakan golongan antagonis reseptor H2 atau PPI. Nah, antagonis reseptor H2 ini untuk mengurangi produksi asam lambung, sedangkan PPI yaitu untuk menghambat atau memblok produksi asam lambung. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.